Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Babu maja'a bab riwayat yang datang fi karahiyati shaum pada makruhnya puasa fil nisfil baqi pada separuh yang tersisa min Sya'ban dari bulan Sya'ban lihali Ramadan untuk kondisi Ramadan maksudnya untuk menyambut Ramadan. Hadis 48. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baqiya tersisa nisfun separuh min Sya'ban dari bulan Sya'ban fala tasumu maka janganlah kalian berpuasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Yang mengatakan hadis ini dhaif menganggap bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih sahih yang melarang kita puasa 2 hari saja sebelum Ramadan. Jadi bulan Sya'ban mulai tanggal 1 sampai tanggal 28 masih boleh puasa. Tanggal 29 dan tanggal 30 tidak boleh. Kalau Sya'bannya 29 berarti 28, 29 nggak boleh puasa. Sebelumnya masih boleh. Adapun pertengahan Sya'ban tanggal 16 masih boleh puasa sampai tanggal 28. Itu hadisnya lebih sahih, muttafaqun alaih. Maka hadis ini dianggap dhaif. Di antara yang mendhaifkan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan hadis ini mungkar, maka tidak bisa dijadikan dalil. Ada lagi yang mengatakan hadis ini sahih. Nah, kalau hadis ini sahih, maksudnya gimana? Nah, kita baca penjelasan Imam Tirmidzi. Wa ma'na hadzal hadis 'inda ba'di ahli ilm. Menurut sebagian ulama, ayyakuna ar-rajul muftira, bahwasanya seseorang itu tidak puasa. Fa idza baqiya min Sya'ban syai', apabila tersisa dari bulan Sya'ban sesuatu, yaitu tersisa separuhnya, akhadha fi shaumi, barulah dia berpuasa lihali syahri Ramadan, karena menyambut bulan Ramadan. Itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di panjenengan misalnya tidak biasa puasa sunnah. Senin Kamis nggak biasa, Ayyamul Bid juga nggak biasa. Nah, tiba-tiba pertengahan Sya'ban supaya nanti tanggal 1 Ramadan sudah betul-betul siap puasa, maka panjenengan pemanasan dulu. Saya tak pemanasan dulu ya. Menyambut Ramadan saya pemanasan puasa sunnah. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, silahkan dilanjutkan Senin Kamis. Meskipun sudah pertengahan Sya'ban, nggak ada masalah. Yang biasa puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nah, maka dia berpuasa Sya'ban 13, 14, 15. Enggak ada masalah. Silakan. Wa qad ruwiya an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi, ma yushbihu qaulahum, apa yang sesuai dengan pendapat mereka tadi. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, la taqaddamu syahr Ramadan, jangan mendahului bulan Ramadan bisiyamin dengan puasa. Illa ayyuwafiqa dzalika shauman kana yasumuhu ahadakum, kecuali kalau bertepatan dengan puasa yang sudah biasa dilakukan oleh seseorang. Wa qad dalla fi hadzal hadits, dan sungguh menunjukkan dalam hadis ini annamal karahiyah, bahwasanya yang dibenci ala man yata'ammadu shiyam, bagi orang yang sengaja puasa lihal Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan. Tapi kalau bukan untuk menyambut Ramadan, tidak masalah puasa pada pertengahan Sya'ban. Kita lanjutkan. Babu maja'a, apa yang datang fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Malam ini sudah lewat, Pak. Tadi malam. Itu adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, maka karena sudah lewat, maka hendaklah bab ini kita pelajari untuk tahun depan. Jangan sampai tahun depan terlewat malam nisfu Sya'ban sementara kita tidak menyadari fadilahnya sama sekali. Padahal nisfu Sya'ban memiliki satu fadilah yang besar. Hadis 49. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan, faqadtu, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada satu malam. Fa kharajtu, maka saya keluar, yaitu mencari Nabi. Barangkali Nabi di rumah istrinya yang lain. Fa idza, ternyata huwa, beliau bil baqi, di pekuburan Baqi, ya, ziarah kubur malam hari.
Faqala, maka Nabi bertanya, akunti, apakah kamu takhafin, takut ayyahifallah, bahwasanya Allah tidak adil alaiki, kepada kamu, wa rasuluhu, dan rasulnya juga tidak adil kepada kamu, ya. Maksudnya jatah malammu malah Nabi bermalam di rumah istriku yang lain, apakah kamu khawatir begitu? Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku mengira, annaka, bahwa engkau, ataita, mendatangi, ba'da, sebagian, nisa'ika, istri-istrimu yang lain. Faqala, maka Nabi bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, yang zilu, turun, lailatan nisfi, pada malam pertengahan, min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, ila sama'in dunia, ke langit dunia, fayaghfiru, lalu Allah mengampuni, li aksar, kepada lebih banyak, min adadi, dari jumlah, sya'ri, bulu, ghanami, kambing-kambing, kalbin, kabilah kalb. Hadis derajatnya dhaif. Kabilah kalb, kabilah yang memiliki kambing yang sangat banyak. Hadis ini meskipun dhaif, tetapi kita temukan hadis yang semakna, yang sahih. Rasul bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban, sungguh melihat kepada para hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfir li jami'i khalqih, lalu mengampuni seluruh makhluknya, illa li musyrik, kecuali orang musyrik tidak diampuni, au musyahin, atau orang yang bermusuhan, tidak diampuni oleh Allah. Karena itu saudara muslim jangan bermusuhan dengan saudara muslim yang lain. Muslim dengan muslim adalah bersaudara. Kenapa bermusuhan? Bermusuhan sama muslim itu sumbernya dari setan. Tidak mungkin sumbernya dari kebaikan, tidak mungkin. Karena Rasulullah SAW sudah menegaskan, Inna syaitan, setan, qad ayisa, putus asa, ayya'budahul musallun, untuk kembali disembah oleh orang-orang yang salat. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi tidak putus asa untuk mengadu domba antara orang-orang yang salat. Hadis riwayat Muslim sahih. Karena itu, bagi yang bermusuhan, maka pada malam nisfu Sya'ban oleh Allah dibiarkan, enggak diampuni. Maka malam nisfu Sya'ban, kalau masih ada yang bermusuhan, langsung japri kepada temannya yang dia bermusuhan dengannya. Assalamualaikum, saya tidak bermusuhan lagi, supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita persiapkan seperti ini pada tahun depan, nisfu Sya'ban pada tahun depan. Inilah fadilahnya nisfu Sya'ban. Hadis-hadis yang lain tidak ada satupun yang sahih tentang fadilah nisfu Sya'ban. Jadi tolong ini diingat-ingat, ini kaidah. Hadis yang sahih tentang fadilah nisfu Sya'ban hanya satu, yaitu bahwasanya Allah turun atau melihat pada malam nisfu Sya'ban mengampuni seluruh hambanya kecuali dua orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang lain tidak ada yang sahih. Contoh, khamsu layalin, ada 5 malam, la turaddu fihinna da'wah, yang doa tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, awal malam bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, malam Idul Fitri. Yang kelima, malam Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Asakir, derajatnya palsu hadis tersebut. Meskipun karena nisfu Sya'ban adalah malam yang utama, ya kita perbanyak doa, kita perbanyak membaca Quran, kita perbanyak tahajud, kita perbanyak amal soleh yang lain, karena adalah malam yang istimewa. Terakhir, sebagai penutup, hadis 50. Babu ma ja'a, bab apa yang datang, fi shaumil Muharram, tentang puasa pada bulan Muharram. Qala al-muallif rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shiyam, puasa yang paling utama, ba'da syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa sunnah di bulan Muharram adalah sangat-sangat dihasungkan. Yang dimaksud afdal, paling utama, itu maksudnya paling besar pahalanya. Jadi kalau kita puasa Senin Kemis,
pada bulan Muharram, pahalanya lebih besar daripada puasa Senin Kamis di bulan yang lain. Kalau kita tidak terbiasa puasa Senin Kamis, maka boleh kita puasa Senin Kamis hanya bulan Muharram saja untuk mengamalkan hadis ini. Kalau kita tidak terbiasa puasa Ayyamul Bid, boleh kita puasa Ayyamul Bid khusus pada bulan Muharram saja untuk mengamalkan hadis ini. Tidak ada masalah. Nabi mengatakan syahrullah, bulannya Allah. Bukankah semua bulan itu milik Allah? Karena 12 bulan ini Allah yang menciptakan. Tapi kenapa disebutkan bulannya Allah, bulan Muharram? Disebutkan sebagai bulannya Allah itu untuk penghormatan. Sebagaimana misalnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Naqatallahi. Pada surat Al-A'raf, surat Hud, dan surat Asy-Syamsi. Ini bicara tentang kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud. Nabi Saleh mengatakan, Naqatallah, jagalah untanya Allah, wa suqiyaha, dan jagalah minuman untuk unta tersebut. Naqatallah, untanya Allah. Semua unta milik Allah, karena Allah yang menciptakan. Tapi khusus untanya Nabi Saleh disebut unta Allah, karena untanya istimewa. Untanya keluar dari satu batu, melahirkan unta. Ini berarti unta mukjizat, bukan unta biasa. Dan unta ini uniknya, dalam satu hari dia bisa memberi minum kepada orang satu kampung semuanya dengan susunya dia. Mana ada unta seperti itu? Tidak ada. Selain untanya Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Maka disebut unta Allah ini untuk pemuliaan. Demikian juga di sini syahrullah, bulannya Allah, ini maksudnya adalah pemuliaan. Karena itu 4 bulan haram, Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab. Ini yang paling utama menurut sebagian ulama adalah bulan Muharram. Kenapa? Berdasarkan hadis ini disebut Syahrullahil Muharram. Ada lagi yang mengatakan dari 4 ini yang paling utama adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa? Di situ ada ibadah haji, ada wukuf di Arafah. Amalan wukuf di Arafah, amalan yang sangat utama. Hari Arafah hari yang paling afdol. Ada beberapa pendapat. Tapi minimal pendapat yang mengatakan bulan Muharram paling utama adalah dalilnya. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.